حي على الصلاة Innal hamda wasyukra lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم ومجد وعظم على حبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsih syarif. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang mulia, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Senantiasalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja Anda berada. Ikutilah perbuatan-perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu. Niscaya perbuatan baikmu akan menutupi, akan menghapus kesalahan-kesalahan dari perbuatan burukmu. Dan pergaulilah manusia dengan sebaik-baik pergaulan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita awali khutbah Jumat ini dengan banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersyukur Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat-nikmat yang lebih banyak lagi. Namun jangan sekali-kali kita ingkar, kita kufur terhadap nikmat Allah, karena sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Dan azab Allah itu akan turun
kepada kita di dunia ini, apalagi nanti di akhirat kelak. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang penuh berkah ini juga khatib senantiasa mewasiatkan, khususnya kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwalah Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan hidup kita di dunia ini, apalagi nanti di akhirat kelak. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Islam adalah agama yang sangat mulia, dibawa oleh orang paling mulia, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya tidak ada agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala selain Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Keyakinan inilah yang semestinya terhunjam sangat dalam di benak kita sebagai seorang muslim. Bukan pada tempatnya seorang muslim melepaskan identitasnya sebagai seorang muslim. Justru saat ini kita harus menunjukkan identitas kemusliman kita di tengah kehidupan yang rusak dan penuh kemunafikan ini. Bukankah kita diharuskan selalu dalam kondisi menjadi muslim? Sekali muslim sampai mati pun wajib kita dalam keadaan muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ketahuilah orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang sekuler radikal tidak senang kita saling tertaut dengan keislaman kita. Mereka ingin kita melepaskan identitas keislaman kita dalam segala aktivitas. Berbagai pernyataan busuk mereka lontarkan bila kekuatan politik umat bersatu. Mereka sebut politisasi agamalah, politik identitaslah, dan sebagainya. Padahal justru orang-orang kafir, orang-orang munafik dan sekuler radikal lah yang memainkan politik identitas atau melakukan politisasi agama. Lihatlah bagaimana mereka yang sekuler, ada yang terlibat korupsi, zalim terhadap rakyat, tiba-tiba memakai sarung, memakai baju koko, memakai peci, tiba-tiba berjilbab dan berkerudung, tiba-tiba rajin ke pesantren, tiba-tiba ibadahnya dipiralkan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ingatlah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya agar memeluk Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 208, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagi kalian. Ayat ini memerintahkan semua umat manusia untuk memeluk Islam secara kafah. Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya Al-Jami' lil Ahkam Al-Quran menjelaskan makna kafah di dalam ayat ini. Yang pertama artinya adalah menyeluruh, yakni meliputi seluruh ajaran Islam. Dan yang kedua adalah menolak yang lain di luar Islam. Dengan kata lain, orang yang telah memeluk Islam, maka wajib baginya mengambil Islam secara menyeluruh dan menolak yang lain selain Islam. Itu baru disebut masuk Islam secara kafah.
Dengan kata lain, seorang muslim wajib mengimani dan mengambil Islam secara utuh. Tidak boleh sepotong-sepotong, dipilih-pilih yang enak dan yang mudah saja. Karena itu haram hukumnya meninggalkan identitas Islam dalam hal apapun. Sebaliknya, identitas Islam harus dipegang teguh oleh setiap muslim dalam seluruh aspek kehidupannya. Tidak hanya saat beribadah, tetapi juga dalam melakukan kegiatan lain seperti ekonomi, sosial, pendidikan, politik, pemerintahan, dan sebagainya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Penting untuk kita ingat dalam konteks politik Islam, Al-Allamah Al-Qadhi Syekh Muhammad Taqiyuddin menyatakan di dalam kitabnya Mafahim As-Siyasah halaman 5, politik adalah mengurus urusan umat di dalam dan luar negeri. Hal itu dilakukan oleh negara dan umat. Negaralah yang melaksanakan pengurusan ini secara langsung, sedangkan umatlah mengoreksi negara. Mengurusi umat di dalam negeri itu dilakukan oleh negara dengan cara menerapkan ideologi Islam, akidah dan syariah secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan. Tugas umat adalah mengoreksi jalannya penerapan ideologi Islam ini jika terjadi penyimpangan-penyimpangan. Adapun mengurusi umat di luar negeri adalah dengan mengemban dan menyebarkan ideologi Islam ke luar negeri. Berpolitik, yakni mengurusi urusan umat di dalam dan luar negeri dengan menerapkan Islam secara kafah, itu hukumnya adalah wajib, baik oleh negara maupun umat. Itulah sebenarnya hakikat politik Islam. Karena itu, seorang muslim sejatinya adalah politikus. Sebabnya, politik dalam pandangan Islam adalah mengurusi urusan umat dengan syariat Islam. Karena itu, setiap politisi muslim wajib menguasai fikih Islam dengan baik dan benar. Itulah mengapa berpolitik dengan merujuk pada fikih atau syariat Islam itu hukumnya fardu ain, sebagaimana salat, puasa, zakat, haji, dan jihad. Sama-sama hukumnya wajib. Tidak boleh dibeda-bedakan. Dengan demikian, fikih Islam akan melekat di dalam politik dan tidak bisa dipisahkan. Inilah yang sekaligus menjadikan politik memiliki identitas yang jelas, yakni Islam. Politik Islam semacam inilah yang membedakan dirinya dengan politik sekuler. Sebaliknya, ketika politik umat Islam tidak menggunakan fikih atau syariat Islam, maka politiknya tidak mempunyai identitas yang jelas. Politiknya akan menjadi politik sekuler yang oportunis dan hipokrit. Inilah yang digambarkan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mudzabdzabina baina dzalik. La ilaha ula'i wa la ilaha ula. Wa may yudlilillah falan tajida lahu sabila. Artinya mereka orang-orang munafik dalam keadaan ragu di antara yang demikian, antara beriman ataupun kafir. Tidak termasuk golongan orang beriman ini, dan tidak pula golongan orang kafir itu. Siapa saja yang dibiarkan sesat oleh Allah karena tidak mengikuti tuntunannya dan memilih kesesatan, kamu tidak akan menemukan jalan untuk memberi petunjuk bagi dirinya. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 143. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhasil, tidak boleh seorang muslim meninggalkan syariat Islam sebagai identitasnya di dalam berpolitik, apapun alasannya. Sebaliknya, dia wajib terikat dengan syariat Islam dalam segala aspek kehidupannya. Sekali hidup dalam keadaan beragama Islam, mati pun dalam keadaan beragama Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat, fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى